على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi duduk bersama-sama untuk mengkaji kitab-kitab yang membawa kita untuk lebih mengerti tentang makna-makna yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ilmu-ilmu syariatnya, lewat ilmu-ilmu akhlaknya, lewat ilmu-ilmu adabnya. Semoga duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, penyampaian dari ilmu-ilmu yang kita dengarkan dan kita kaji bersama-sama ini bisa difahami secara benar dengan pikiran-pikiran yang jernih, masuk ke dalam hati-hati kita, kita transfer menjadi amaliyah-amaliyah yang akan semakin membawa kita kepada kebaikan, yang akan semakin membawa kita kepada keberkahan, yang akan semakin merubah kehidupan kita sehingga kita lebih paham makna kenapa Nabi Muhammad itu diutuskan untuk kita, kenapa Nabi Muhammad itu dihadirkan untuk kita, kenapa Nabi Muhammad itu dihadiahkan kepada umat yang terakhir ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk rahmat terbesarnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Apalah kita tanpa Nabi Muhammad, apalah kita tanpa syariatnya Nabi Muhammad, apalah kita tanpa ayat-ayat yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad, apalah kita tanpa ilmu-ilmu yang akan memberikan cahaya untuk kehidupan kita kalau tanpa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kecintaan kepada Allah taala itu selalu terkait dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Nabi Muhammad itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Kita dekat kepada Nabi Muhammad itu menunjukkan kalau Allah Ta'ala ingin dekat kepada kita. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingin menyertakan salawat serta salamnya kepada kita. Semua petunjuknya Allah Ta'ala ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga semuanya, semua dari kita dijaga sama Allah Ta'ala dari syariat-syariat yang melenceng dari syariatnya Nabi Muhammad, yang menyesatkan di luar hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, anak cucu kita, keturunan kita, orang-orang terkasih kita, semuanya difahamkan, dingertikan, didekatkan dengan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai ila an qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain salatul Jum'ah. Kita sampai kepada bab yang membahas tentang salat Jumat. Kalau kemarin kita menyelesaikan tentang rukun-rukunnya sholat, apa saja hal-hal yang harus ada di dalam sholat kita, entah itu bacaan ataupun juga maknawiyah seperti tartib dan juga niat, serta juga qauliyah, bacaan-bacaan, pekerjaan-pekerjaan yang harus ada di dalam sholat kita. Kita sampai kepada bab yang membahas tentang sholat Jumat. Dikatakan di sini salatul Jum'ah al-jamaah ala dzukuril ahraril muqimin al-balighina ghairil ma'dzurina fardu kifayatin wa fil Jum'ah fardu ainin alaihim idza kanu arba'ina mukallifina fi abniyatin wa alaman nawal iqamah. Jadi di sini bab yang membahas tentang salat Jumat. Salat Jumat itu sendiri, salat Jumat itu sendiri diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke
kewajibannya berbarengan dengan kewajibannya sholat fardu. Jadi disampaikan sama Allah Ta'ala, Nabi Muhammad itu dapat perintah untuk melaksanakan sholat Jumat itu sama berbarengan dengan ketika Nabi Muhammad dapat perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu, yaitu Lailatul Isra wal Mi'raj, yaitu di malam ketika Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Ta'ala mulai dari Mekah menuju Palestina, dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Di situ Allah Ta'ala memberikan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu plus ditambahi dengan sholat Jumat. Ditambahi dengan sholat Jumat. Akan tetapi realitanya atau pelaksanaannya Nabi Muhammad baru bisa melaksanakan sholat Jumat setelah beliau hijrah ke negeri Madinah. Jadi sekitar 3 tahun setelah diwajibkannya sholat Jumat, Nabi Muhammad belum mampu melaksanakannya karena kondisi Mekah pada saat itu masih belum memungkinkan untuk Nabi Muhammad itu melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan ada syarat-syaratnya, harus ada khutbahnya. Misalkan Nabi Muhammad berdiri khutbah di depan Ka'bah sama orang-orang Muslim yang lainnya, bisa-bisa dikepung, dibantai, dihabisi pada waktu itu juga. Karena kondisi umat muslim masih belum aman. Akan tetapi Rasulullah memberikan perintah kepada para sahabat yang sudah hijrah ke negeri Madinah dan juga yang sudah hijrah ke negeri Habasyah, malah di 2 negeri ini yang lebih dulu melaksanakan sholat Jumat. Di Mekah, di Madinah dipimpin oleh Mus'ab bin Umair, salah seorang sahabat yang memang diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat duluan ke Madinah, hijrah dan juga dakwah ke negeri Madinah. Di sana dilaksanakan sholat Jumat plus ditambah sama yang ada di negeri Habasyah dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Jadi sepupunya Rasulullah SAW, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di 2 negeri ini malah lebih dulu dilaksanakan sholat Jumat. Di Madinah karena memang umat muslimnya sudah lebih banyak dan aman Islam di negeri tersebut. Di Habasyah meskipun umat muslim di tempat itu minoritas tapi sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat, sudah lebih dari 40 orang dan lain sebagainya, dan pemimpin dari negeri tersebut mengamankan kepada siapapun yang pengen memeluk agama manapun atau melaksanakan ibadah sesuai dengan ibadahnya agama mereka masing-masing, malah bisa dilaksanakan. Nabi Muhammad di Mekah malah tidak bisa melaksanakan sholat tersebut. Jadi Rasulullah baru melaksanakan sholat Jumat setelah beliau hijrah ke negeri Madinah. Sanatu fardiyatihi, jadi tahun diwajibkannya bareng sama kewajiban sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya plus sholat Jumat. Kenapa kok diadakan sholat Jumat? Kenapa kok Allah Ta'ala memberikan syariat yang namanya sholat Jumat itu? Kenapa? Karena ternyata perkumpulannya umat muslim sehari 5 kali untuk melaksanakan sholat jamaah itu masih belum cukup untuk mengumpulkan semua umat muslim. Sama kayak kita misalkan di sini, di Tulungagung, di Kampung Dalem ada masjid sendiri, di Kauman ada masjid sendiri, di Patian ada masjid sendiri, di kampung-kampung ada musola-musola dan lain sebagainya. Tempat ibadah itu dipencar-pencar. Di Madinah juga seperti itu. Rasulullah SAW bikin kelompok-kelompok kecil yang rumahnya gunung, nggak usah setiap subuh berangkat ke Madinah, nanti pulang lagi buat kerja, duhur balik asar balik lagi, tidak perlu seperti itu. Untuk sholat 5 waktu silahkan berkumpul di masjid-masjid masing-masing atau musola-musola masing-masing, dipilih sama Nabi imamnya, dipilih sama Nabi tukang adzannya. Jadi masjid-masjid di sekitaran Mekah atau di sekitaran Madinah itu bertebaran tempat-tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan waktu itu ada seorang perempuan yang dirasa oleh Nabi keilmuannya ini cukup,
bacaan Al-Qur'annya ini bagus, beliau minta izin sama Nabi, ya Rasul, boleh enggak saya melaksanakan sholat di rumah, ya, berjamaah di rumah bersama jamaah perempuan yang lainnya, kita rembukan istilahnya bersama-sama untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah saya. Sama Nabi diizinkan. Bahkan Rasulullah ngutus atau milih satu orang sahabat untuk pulang pergi setiap 5 waktu itu melaksanakan adzan di atap rumahnya perempuan tersebut. Jadi saking perhatiannya Nabi sama sholat berjamaah. Tapi ternyata sholat berjamaah ini kan perkumpulan kampung kecil, daerah kecil, seperti itu. Maka Allah Ta'ala ini hal perkumpulan ini masih harus tetap didukung dengan event besar. Istilahnya perkumpulan dari semua tempat tersebut berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan sholat bersama-sama. Kapan itu? Seminggu sekali di hari Jumat. Seminggu sekali di hari Jumat. Makanya sholat Jumat itu ada syarat-syaratnya. Sekian kilometer atau sekian masafah, sekian jarak itu tidak boleh ada sholat Jumat baru. Tidak boleh ada sholat, ada batasan-batasannya. Ada batasan-batasan, ada syarat-syarat tertentu. Karena memang Rasulullah SAW membuatnya seperti itu. Biar apa? Ben serawung kabeh. Biar berkumpul semuanya. Jadi kalau sudah hari Jumat, itu orang-orang penduduk yang rumahnya di atas gunung, di tempat-tempat yang jauh dari Madinahnya, dari masjidnya Rasulullah SAW, ngumpul tumplek-blek di sholat duhur untuk melaksanakan sholat bersama dengan Rasulullah SAW. Dari situ dapat apa? Dari perkumpulan itu kita dapat apa? Dapat teman baru, dapat info baru, dapat kabar baru, kayak jenengan ini. Setiap hari Kamis kumpul, tidak terasa, karena seringnya kita ketemu, karena seminggu sekali kita ketemu, paling tidak saya titen sama wajahnya jenengan masing-masing. Masih orang jenengan tapi titen, oh ini ibu yang sering datang, oh ini ibu yang istiqomah di Kamis pagi atau di Selasa pagi atau di An-Najah atau itu titen saya. Walaupun istilahnya tidak terlalu, istilahnya belum bisa sampai dekat sekali, tapi sudah ada jalinan hati. Itu yang diinginkan sama Rasulullah SAW. Paling tidak nanti kamu ada saudaramu yang sakit, kamu bisa ngendangi. Kalau ada yang keluarganya kena musibah, ada yang meninggal misalkan, takziah bersama-sama. Ada yang kesusahan, ayo dibantu bersama-sama. Kumpulan-kumpulan seperti itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala untuk bertebaran di mana-mana. Makanya jenengan silahkan nyari perkumpulan dimanapun, berteman dengan siapapun. Patokannya cuma 3. Kalau jenengan pengen tahu ini kumpulan saya ini positif apa enggak, saya duduk di sini ini bikin saya baik apa enggak, itu kuncinya ada di dalam 3 hal. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Sesungguhnya tidak ada kebaikan. Jadi Allah Ta'ala mengatakan tidak ada kebaikan di dalam perkumpulan kalian kecuali dalam 3 hal, yaitu man amara bi shadaqatin, orang-orang yang kumpul untuk melaksanakan kegiatan sosial berupa berbagi. Ayo teman kita yang itu sakit ngelumpuk nedana dingge ngelongi beban rumah sakitnya misalkan. Atau ayo kumpul-kumpul Bu, kita bikin dari perkumpulan, misalnya jenengan punya kumpulan arisan atau kumpulan nopo reunian, kumpulan temen SD, TK, playgroup, pokoknya kumpulannya temen pertemanannya jenengan itu kalau ndak ada 3 event ini bikin. Ayo timbangannya awake dhewe mek keluntung makan-makan ndak jelas dan lain sebagainya. Ayo kita bikin kumpulan ini, kita kumpulkan dana untuk bareng-bareng melaksanakan sesuatu, berbagi. Jumat berkah kah misalkan, atau
bagi-bagi sesuatu di jalan-jalan atau bersihkan sesuatu atau apalah, nggih. Pokoknya kumpulan yang sifatnya itu berbagi kesenangan, berbagi kegembiraan, berbagi hal-hal yang positif, silahkan, nggih. Silahkan seperti itu. Jangan mau ngumpul-ngumpul di alun-alun. Bu, masing-masing datang bawa bunga, nggih. Nanti setiap ada orang datang dikasih bunga. Senyum dong. Senyum itu sunnahnya Nabi misalkan. Bagus niku, nggih. Sing penting aja bapak-bapak tok sing dikasih. Pak, kasih bunga Pak, ini belain ini. Nggih. Ini apa? Salah ini. Ke sesama perempuan atau bagi-bagi jilbab, nggih. Ayo kita kemana? Bikin event bagi-bagi jilbab di sini untuk peringatan Maulid atau peringatan ini, monggo, nggih. Tebarkan kebaikan. Jadilah duta-dutanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ide selama itu baik, nggih, selama itu baik, kita tuluskan niat di situ, kita perbaiki caranya agar tidak menyakiti siapapun, karena yang namanya sedekah ini akan dibatalkan pahalanya oleh Allah Ta'ala kalau ada dua hal di dalamnya. Napa itu? Adza wal minnah. Adza itu ngasih tapi dengan cara yang menyakitkan. Ngasih sesuatu tapi dengan cara yang menyakitkan. Jangan ngasih makan nasi bungkusan misalkan sama orang, dipoto dulu ya Bu, biar tak upload, nanti lek viral jenengan. Harga dirinya ya, kalau misalkan dia orang yang mukanya tebel, maksudnya wis ndak isin-isin pokoknya wetengku wareg nggih. Tapi kalau yang banyak istilahnya yang harus kita perhatikan, ini kan ada sebagian orang yang ketika diberikan sesuatu setelah itu terlihat kasihan atau kan loro atine. Nggih, saya dikasih tapi kok caranya kayak gini. Saya dikasih ndadak dipoto depan belakang samping kanan samping kiri dipoto kabeh. Misalkan seperti itu, nggih. Jadi kalaupun misalkan buat bukti Kak, buat bukti untuk orang-orang yang nitipkan dana sama kita, boleh saja, tapi paling enggak mukanya di blur, nggih. Istilahnya mukanya itu enggak disorot. Jadi istilahnya masih dijagalah harga diri dari orang tersebut. Karena kalau ketika kita memberikan sesuatu tapi ternyata bukan menyenangkan orang tersebut, tapi malah menyakiti hati orang tersebut, itu malah enggak dapat pahala, nggih. Bagikan nasi basi misalkan, nggih. Bagikan kue tapi sing nomor ndak enak dhewe, nggih. Nggih, bagi-bagi jilbab sing digawe rene merusut, malah ndak bisa dipakai, malah digeledak nih istilahnya seperti itu, nggih. Mendingan ndak, nggih. Jadi dua hal kalau kita mau sedekah, nggih, dua hal yang kita jaga. Jangan sampai menyakiti, dan yang kedua jangan diundat-undat, nggih. Jangan kita bikin, kamu kan setiap hari tak kasih, kamu kan yang sering tak bagiin ini, kan langsung hilang Bu pahalanya. Nggih. Al-minnah itu namanya. Nggih. La tubtilu shadaqatikum. Nggih. Allah Taala mengatakan jangan kalian batalkan sedekah kalian, nggih, bil manni wal adza, dengan ngundat-ngundat dan juga memberi dengan kesan yang buruk semacam itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita kumpul-kumpul kita balut, nggih. Kalau enggak dengan hal-hal yang sifatnya itu berbagi kebaikan, nggih. Kalau enggak gitu, au ma'rufin, nggih, atau ngajak melakukan kebaikan, nggih, ngajak melakukan kebaikan. Ayo kita kumpul-kumpul, ngundang ustadz atau ngundang ustadzah belajar ngaji bersama, nggih, atau belajar fikih bersama, belajar sholat bersama, belajar mandikan jenazah bersama, belajar ini, silahkan, nggih. Atau bikin ngingetkan orang untuk sholawatan, ngingetkan orang untuk berzikir, ngingatkan orang untuk menjauhi kemaksiatan dan lain sebagainya, silahkan. Amara bisadaqatin au ma'rufin, yang terakhir islahim bainan nas, nggih. Atau kalau ndak gitu kumpul-kumpul, nggih, walaupun kumpul-kumpul itu ndak harus banyak orang, walaupun cuma 2 orang, dengan niatan memperbaiki antara orang-orang atau memperbaiki keadaan, nggih. Misalkan jenengan punya teman A sama B tukaran, nggih, tengkar, nggih. Jenengan bilang sama teman yang lain lagi, ayo kita datangi si A, kita ceritakan yang baik-baik tentang si B, meskipun bohong, nggih. Setelah itu kita datang ke B, kita bilang yang baik-baik tentang si A, nggih. Biar apa? Biar yang pertamanya musuhan ini tadi balik jadi baik lagi, nggih.
meskipun bohong tidak apa-apa. Jadi misalkan jenengan ngomong sama si A, aku kemarin dengar si B itu katanya B itu ngomongin kamu itu yang baik-baik istilahnya, katanya dia muji-muji kamu, dia gitu-gitu istilahnya dibaik-baikin meskipun enggak, ternyata si B ini tidak ngomong apa-apa sama jenengan. Setelah itu datang ke si B, muji-muji si A tentang kebaikannya dia yang nyangkut dengan si B, boleh silahkan. Au islahin bainan nas, atau menyatukan sesuatu yang renggang, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang kurang berkenan di dalam hati jenengan. Bahkan misalkan kayak event ini, kita hari setiap Kamis pagi duduk bersama-sama ngaji, ada yang ganjel di hatinya jenengan. Ustazah, ini kalau misalkan dikasih sesuatu yang begini lebih meriah ini. Jadi ide-ide kebaikan semacam itu silahkan jenengan ekspresikan, silahkan jenengan sampaikan. Niatnya apa? Niatnya untuk bisa bersama-sama bertumbuh menjadi orang-orang yang baik dan lebih baik lagi. Sing wis apik, ini kan balutannya sudah bagus kan? Kita duduk baca rotib dulu, kalau enggak gitu baca maulid, habis itu ngaji fikih dan lain sebagainya. Sudah bagus sama mboten? Sudah bagus. Tapi kalau misalkan kita ada ide-ide tambah ini, ditambahi ini, atau bagian ininya begini, bagian ininya begini dan lain sebagainya, selama itu niatannya untuk kebaikan, monggo silahkan, silahkan disampaikan untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan bersama. Itu namanya sholat Jumat. Bab sholatul Jum'ah. Jadi bab sholat Jumat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Min yaumil jumu'ah. Gitu. Benar. Jumu'ah. Di dalam Al-Quran itu lafadznya al-jumu'ah, bukan Jum'ah. Jadi jimnya di dhammah, mimnya juga di dhammah. Mimnya di dhammah, jimnya juga di dhammah. Itu jadi al-jumu'ah yang dimaksudkan sama Allah Ta'ala di dalam ayat tersebut, di dalam firman Allah Ta'ala tersebut adalah sholat Jumat sak perkumpulannya. Sholat Jumat plus perkumpulannya itu namanya adalah al-jumu'ah. Jimnya di dhammah, mimnya juga di dhammah. Tapi kalau al-jum'ah, jimnya tok yang di dhammah, mimnya disukun, itu kaitannya sama hari. Itu namanya hari Jumat. Jum'ah. Jangan ngomong Jumat awake dhewe begini misalkan. Jumat ngomong Jawa banget gitu. Kudu peng loro. Jumat kita kemana gitu misalkan. Ini berarti apa? Yang ditunjukkan di situ apa nih? Harinya. Karena hari Jumat itu dulunya di masa jahiliyah namanya Yaumul Arubah. Yaumul Arubah, hari yang tidak ada maknanya. Hari yang tidak ada maknanya. Setelah datangnya syariat sholat Jumat sama Allah Ta'ala disuruh ganti namanya dengan Jumat. Jumat setelah itu jadi lebih terkenal Jumat ketimbang hari Arubah. Dan di antara para malaikat itu kalau sudah menyebutkan hari Jumat itu sebutannya Yaumul Mazid, hari di mana Allah Ta'ala menambahkan segala kebaikannya, rahmatnya ditambah, berkahnya ditambah, hal-hal positif ditambah, cahaya-cahayanya Allah Ta'ala ditebarkan di mana-mana itu di hari Jumat. Bahkan rezeki itu dilipat-lipat gandakan sama Allah Ta'ala di hari Jumat. Tapi bukan Jumat pagi, Jumat setelah sholat Jumat. Jumat setelah sholat Jumat. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sholat Jumat itu sudah selesai, silahkan menyebar di seluruh penjuru permukaan buminya Allah Ta'ala, cari rezekinya Allah, cari fadilah dari Allah Ta'ala, cari berbagai macam hal yang baik pada saat tersebut. Makanya para ulama itu mengatakan kami dari mulai zamannya para sahabat sampai tabi'in sampai seterusnya di golongannya orang-orang baik, di dalam perkumpulannya orang-orang solihin, mereka mengatakan setiap kali kami selesai sholat Jumat, kami menyempatkan diri untuk berjualan
berjualan atau membeli sesuatu. Beli sesuatu atau menjual sesuatu setelah sholat Jumat itu kebaikannya berlipat-lipat ganda. Jadi dodolan sama membeli setelah waktu tersebut niatnya apa? Niatnya secara langsung mematuhi dengan apa yang diperintahkan sama Allah. Karena jelas Allah Ta'ala, wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai sholat Jumat silahkan nyebaro kamu di mana-mana. Cari, buka peluang-peluang rezeki, buka cara transaksi-transaksi, buka perniagaan-perniagaan, karena di situ Allah Ta'ala ingin kalian melakukan kebaikan dengan cara berkumpul, sholat berjamaah bersama-sama. Setelah itu di situ di dalam perkumpulan ada banyak rezeki-rezeki yang bisa terbuka. Nah, jadi setelah sholat Jumat, kalau sebelum sholat Jumat malah nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengharamkan transaksi antara adzan pertama sampai adzan kedua. Kalau sampai kita transaksi sama orang-orang yang diwajibkan sama Allah Ta'ala untuk melaksanakan sholat Jumat pada waktu itu, transaksinya batal. Kalau sudah transaksinya batal, berarti harta yang didapatkan pada waktu itu tidak sah. Diterima tidak sah, diambil juga tidak sah. Misalnya kalau misalkan kita jual beli, jenengan beli sama, bukan jenengan kan tidak dapat kewajiban sholat Jumat. Atau kita misalkan Jumat pas orang-orang sholat Jumat malah ngendek Grab. Pak Grab ini kan wajib sholat. Pak Grabnya kan wajib sholat. Setelah itu kita meminta anterin ke sana Pak, anterin ke sini Pak, anterin ke sana. Nah, di saat sholat Jumat tersebut kita dapat dosanya, kita ikut dapat dosanya karena dia tidak melaksanakan sholat Jumat, plus transaksi yang dilaksanakan pada waktu itu tidak sah. Jenengan bayar ke dia itu transaksinya tidak sah, berarti koyo awake dhewe tidak bayar. Dan kalau transaksi kita jual beli kita tidak bayar, yang kita dapatkan apa? Dosa. Jenengan ke supermarket jiko gak bayar. Walaupun tidak ketahuan, misalkan sama ininya disembunyikan di sini. Haram napa mboten yang kita bawa? Haram. Sampainya jenengan ke tempat tersebut tanpa membayar itu juga haram. Setelah itu harta ini diterima sama Pak Grabnya ini tadi, diterima sama orang yang menjual jasanya tersebut, dibawa ke anak-anaknya, dibawa ke istrinya. Ini harta juga harta yang didapat dari transaksi yang batal. Lek batal haram. Kalau haram tidak mungkin bawa kebaikan. Kalau sudah haram itu pasti membawa kepada kesengsaraan, tidak mungkin bawa kepada kebaikan. Makanya hati-hati. Atau kalau perlu saya buka toko, bapak dilarang masuk. Misalkan bapak dilarang masuk, kecuali yang ngasih bukti kalau mereka itu orang non muslim. Orang non muslim tidak apa-apa, atau sesama perempuan tidak masalah, karena bukan orang-orang yang terkait atau mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Nah, dan di dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengatakan, yaqulu an awadi mimbari, pernah Rasulullah SAW itu berdiri di atas mimbarnya. Rasulullah itu berdiri di atas mimbar. Rasulullah kalau khutbah kan di atas mimbar. Tapi mimbar yang dipakai sama Nabi Muhammad itu, setelah berjalan waktu sekitar 7 tahun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, bikin masjid, bikin perkumpulan, dan setiap kali khutbah itu beliau naik ke satu tempat yang tinggi. Dulu sebelum ada mimbar, mimbar belum dikenal, orang belum tahu yang namanya mimbar itu kayak gimana dan lain sebagainya. Pada waktu itu Nabi Muhammad cuman dibikinkan, jadi ada kayak ada kayak tiang di dalam masjidnya Nabi itu, ada tiang, bukan tiang, pelepah kurma, ada satu pohon kurma yang ndak ditebang tapi ditaruh di bagian depannya masjidnya Nabi, ditaruh di bagian depannya masjidnya Nabi. Setelah itu bagian bawahnya itu ditumpui tanah, lempung sampai tinggi. Setiap kali Nabi Muhammad mau khutbah, mau ceramah, beliau naik ke atas tanah itu tadi. Terus punggungnya nempel di pelepah kurma tersebut. Nempel di pelepah kurma tersebut. Apa ndak ada sahabat yang pengen bikinkan Nabi mimbar? Kalau masalah dananya mungkin ada, tapi idenya ndak ada.
Jadi Sayyidina Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman kaya-kaya, sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya Nabi arepen kok nang mimbar saya bisa. Tapi ternyata idenya tidak keluar. Dan ide untuk bikin mimbar itu ternyata malah datang dari seorang perempuan Ansor. Jadi perempuan. Makanya kalau kita lihat Rasulullah itu tidak pernah meremehkan siapapun, tidak pernah pilih-pilih di dalam ngambil ide dari siapapun. Bahkan dari seorang perempuan Ansor ini datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasul, saya kok kasihan ya ngelihat mimbarnya jenengan ini mek tanah seperti itu, jenengan nempel di pelepah kurma seperti itu. Gimana kalau saya bikinkan satu tempat yang tinggi, tak kasih tangga-tangga, jenengan nanti berdiri di atas tempat tersebut. Kebetulan anak saya adalah seorang tukang kayu, biar saya desainkan dan dibikinkan oleh anak saya. Kalau misalkan jenengan mengizinkan mau untuk naik ke atas tempat tersebut setelah nanti jadi, maka akan saya bikinkan. Maka sama Rasulullah mengatakan silahkan dibikinkan bagus, ditaruh di sebelahnya pelepah kurma tersebut. Jadi ini pelepah kurmanya yang ada tanahnya di sebelahnya Rasulullah itu ditaruh mimbarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan pertama kali Nabi Muhammad mau naik ke atas mimbar tersebut, naik ke tangga pertama, naik ke tangga kedua, naik ke tangga ketiga, di tempat khutbahnya Nabi itu di tangga yang ketiga. Begitu Rasulullah tongkatnya ini dicanangkan yang menandakan kalau beliau mau memulai khutbahnya, pada waktu itu juga terdengar suara tangisan yang sangat memilukan. Jadi ujuk-ujuk ada suara kayak anak kecil nangis tidak kena dineng-neng. Sahabat celingung, iki sing nangis sopo? Ini yang nangis siapa? Dan tangisannya ini tadi sampai bikin semua orang yang ada di masjid pada waktu itu nangis semuanya. Sampai ada seorang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yang meriwayatkan tentang tangisannya pelepah kurma itu. Beliau mengatakan, ra'aitu an yamini wa an shimali, saya nengok ke kanan, saya nengok ke kiri, maka saya tidak menemukan sahabatnya Nabi kecuali kepalanya tertunduk di depan kaki mereka masing-masing, nangis bercucuran karena ikut sakit hati dari suara tangisan yang begitu menyayat hati. Setelah dicari, Rasulullah langsung turun dari mimbarnya. Itu pertama kali Nabi Muhammad naik mimbar. Beliau langsung turun, marani si pelepah kurma ini tadi, dipaluk sama Nabi, dielus-elus sama Nabi, dan para sahabat menceritakan pada waktu itu tangisannya tahu-tahu tambah lirih sampai diem. Dan ternyata yang nangis pelepah kurma, bukan anaknya sopo-sopo, duduk bayine sopo-sopo, bukan siapa-siapa, tapi ternyata pelepah kurma yang menangis. Setelah itu Rasulullah bercakap-cakap sama pelepah kurma tersebut. Waktu itu dikatakan Rasulullah mengatakan, kamu maunya gimana? Saya kembali khutbah nempel atau nyandarkan punggung saya di kamu, atau kamu akan menjadi teman saya sampai di surganya Allah Ta'ala nanti. Maka pelepah kurma itu ikhtara al-baqa'u fil jannah, memilih untuk mendampingi Nabi di dalam surganya. Maka waktu itu Rasulullah nyuruh 2 orang sahabat untuk ngambil geraji, digeraji itu pelepah. Jadi digeraji, istilahnya ditebang, setelah itu di tempat yang sama juga digalikan liang, kayak orang mau ngubur ngoten, digalikan liang, si pelepah kurma itu tadi ditanam di tempat tersebut. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau tidak tak tebang, kalau misalkan pelepah kurma ini tadi tidak saya potong, tidak saya tebang, labaka ila yaumil qiyamah, dia bakalan nangis terus sampai hari kiamat. Dia bakalan nangis terus sampai hari kiamat nanti. Saya tidak mau bikin fitnah apapun, saya tidak pengen bikin istilahnya sesuatu, kan
sesuatu hal yang semacam itu kan marahi fitnah, bikin, apalagi kalau setelah zamannya Rasulullah SAW, maka saya memilih untuk ditanam saja. Maka sejak saat itu Rasulullah khutbahnya di atas mimbar, di atas mimbar. Setelah zamannya Sayyidina Abu Bakar cuman bisa naik sampai mimbar, sampai tangga kedua, khutbahnya di tangga kedua. Sayyidina Umar cuman bisa nyampe di tangga pertama, mau naik ke tangga kedua itu kakinya ndak tegel. Sayyidina Abu Bakar juga gitu, mau naik ke tangga yang paling atas untuk menyamai Rasulullah SAW ndak mampu beliau. Jadi 3 orang sahabat ini, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu khutbahnya itu satu di paling atas, Sayyidina Abu Bakar di tangga kedua, Sayyidina Umar di tangga yang pertama, dan diteruskan sampai Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua di tangga yang kedua. Itu perjalanan hidupnya mimbar. Dan dikatakan di dalam hadis, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu menceritakan, ketika saya mendengar Rasulullah khutbah di atas mimbarnya, Nabi Muhammad mengatakan, la yantahiyanna aqwamun min wad'ikumul jum'ah aw la yansarimanallahu ala qulubihim tsumma la yakunanna minal ghafilin. Jadi Rasulullah menghimbau, bukan menghimbau bikin tahdid, semacam ancaman. Rasulullah mengatakan istilahnya gini, andekono kalian dari salat Jumat, berhentilah kalian dari salat Jumat, niscaya Allah Ta'ala akan melabeli hati-hati kalian dengan kemunafikan, dengan kelalaian, dengan keburukan, sehingga kalian akan dijauhkan dan semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk orang-orang yang tidak melaksanakan. Makanya orang yang sampai meninggalkan Jumat sampai 3 kali berturut-turut, tidak melaksanakan sholat Jumat tanpa udzur, ndak sakit, ndak safar dan lain sebagainya, ini dihukumi orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Saking pentingnya sholat Jumat, saking harus diperhatikannya kita dengan pelaksanaan sholat Jumat. Dan orang kalau sudah tidak perhatian sama sholat Jumat, yang lainnya tambah tidak perhatian. Sholat Jumat sing seminggu pisan yang tidak perhatian, apa neh harap sholat jamaahan sehari 5 kali, tidak mungkin. Dan orang kalau sudah terbiasa mentoleransi dengan perkara-perkara yang melalaikan, dengan perkara-perkara yang bikin dia jauh, dengan perkara-perkara yang jauh dari kebaikan, maka Allah Ta'ala akan semakin menjauhkan dia, akan semakin menjauhkan hamba tersebut dari perkara-perkara yang baik. Makanya Rasulullah SAW itu ketika didatangi ada seorang laki-laki Muslim baru masuk Islam, laki-laki tersebut baru masuk Islam dan termasuk petinggi-petingginya umat, maksudnya termasuk orang kaya, termasuk orang yang omongannya ini dianggap pejabat lah istilahnya gitu, jabatan punya, harta punya, datang kepada Nabi, ya Rasul, bikin kajiannya dewe-dewe aja. Dewe-dewe itu gimana? Yang miskin-miskin bikinkan kelompok sendiri, yang kaya-kaya bikinkan kelompok sendiri. Alasannya apa? Kasih alasan. Katanya laki-laki tersebut, saya tidak tahan dengan bau badannya orang miskin. Belum ada deodoran, turun enek MBK, air sulit, air sulit di zaman Nabi itu air sulit. Kalau zaman sekarang, sak ndak duwe orang iso adus, bisa mandi. Kalau di zaman Nabi, orang yang sangat ndak punya, sabun ndak enek, sampun ndak enek, odol ndak enek, jangan bayangkan. Makanya sampai termasuk salah satu, sampai Nabi Muhammad itu mengatakan min haqqillahi min abdi, termasuk haknya Allah Ta'ala dari seorang hamba itu jangan sampai berlalu 7 hari kamu ndak mandi. Itu ada syariatnya. 7 hari ndak atus belas itu berarti apa? Ada orang yang seminggu ndak atus, 2 minggu ndak atus, sesasi. Kenapa? Air sulit, istilahnya peralatan untuk membersihkan diri itu sangat minim sekali. Jadi ndak heran sebenarnya, istilahnya masuk akal ketika laki-laki tersebut ini mengatakan, ya Rasul, dipisah aja, orang miskin sendiri, orang kaya sendiri. Kenapa? Kami ndak tahan dengan bau badannya orang miskin. Kalau kami ngaji keciuman, jenengan ngaji misalkan ada satu aja yang bau badan, aromanya ndak usah bau badan. Aneh wong liwat bakar sate misalkan depan sana atau depan,
masak sate kuwi. Sing kuwi masak rawon, sing kuwi masak. Konsennya hilang mau mboten. Mikirnya aku kok tak masak sate kan, aku kok tak masak rawon kan, hilang istilahnya konsentrasi kita itu tercabut. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita renungkan ini yang dikatakan sama orang kaya ini, orang-orang petinggi ini masih masuk akal, karena sulitnya untuk membersihkan diri sehingga aromanya orang itu macam-macam dan mereka mengatakan kami nggak tahan dengan baunya orang, yo bau mulutnya, yo bau badannya, yo bau segalanya, tidak keramas dan lain sebagainya. Pisah aja ya Rasul. Kalau misalkan orang-orang miskin baru subuh dewe rodok duha jam 8, jam 9 ngajine. Seperti itu, mereka minta izin seperti itu. Maka sama Allah Ta'ala langsung ditegur. Jadi didikannya dari Allah Ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrillah. Jangan kamu wahai Muhammad sekali-kali nuruti perkataannya orang-orang yang seringkali nuruti hawa nafsu mereka. Jangan kamu nuruti orang-orang tersebut. Istiqomahlah kamu, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal asal. Sabarlah kamu, duduklah kamu sama orang-orang yang walaupun lisannya itu secara manusiawi bau, tapi lisan-lisan mereka ini lebih mulia di sisi Allah Ta'ala karena mereka orang-orang yang melazimkan zikir. Jadi senengane zikiran, senengane poso, omongane api dan lain sebagainya. Sabarlah kamu bersama mereka walaupun secara ekonomi mereka ini kelas bawah, dan mereka ini bukan orang-orang yang mampu untuk membersihkan dirinya ini secara benar. Orang-orang kaya itu memang dimaklumi, mereka parfum bisa beli, air bisa beli, gampang untuk ngebor sumur dan lain sebagainya. Tapi jangan dituruti orang-orang seperti ini. Gabungkan aja. Kalau mereka tidak mau duduk silahkan, tidak usah dituruti majelis yang dewe-dewe seperti itu, jangan dituruti. Tapi tetaplah kamu sabar dan didik juga orang-orang kaya tersebut untuk berbaur bersama orang bagian tengah ataupun bagian bawah secara ekonomi. Karena belum tentu orang-orang dari kalangan manapun ini semuanya punya potensi yang sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya ya butuh ngaji, ojo sampai aku kono pengajiannya sosialita misalkan, misal saya cuma ngomong misal aja, aku kono, misalkan karena minder masalah bajunya, kita ngaji ini yang mau kita dapatkan apa? Kita ngaji mau pamer jilbab, kita ngaji mau pamer tas, kita ngaji mau pamer sandal, kan bukan itu. Selama yang kita cari, selama di situ ada kebaikan, selama di situ ada ilmu, selama di situ ada hikmah, selama di situ perkumpulannya masih tentang hal-hal yang positif, kalau jenengan bisa memasukkan diri di dalam golongan tersebut, jenengan masuk. Masalah sabar, masalah dan lain sebagainya itu tentang pengelolaan emosi saja. Jadi jangan sampai iki kumpulane wong sugih tok itu. Kalau masalah ngaji, kalau masalah ilmu, kalau masalah perkara yang datangnya dari Rasulullah SAW, semua orang siapapun itu punya hak yang sama untuk mendapatkannya, punya jalan yang sama luasnya untuk mendapatkan kebaikan dari tempat tersebut. Jangan sampai ada batas-batasan. Persis seperti sholat Jumat yang dibikinkan sama jadi syariat yang didatangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala niku. Sholat Jumat ada istilahnya keistimewaan di tempat tersebut, kan boten wonten. Pejabat ya rukuk sujud di situ, orang kaya ya rukuk sujud di situ, ya padha gawe klambi putih-putih, sama persis untuk melakukan kebaikan di satu tempat, berbaur di tempat yang sama, meskipun sebelumnya ada kesunahan, sunnah untuk mandi, sunnah pakai parfum, sunnah untuk sikat gigi dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk memproteksi agar semuanya nyaman bersama-sama berkumpul di tempat tersebut. Salatul Jum'ah, ini adalah tentang salat Jumat. Jama'atun 'ala dzukuril ahraril muqimin al-balighina ghairul ma'dzurin. Jadi salat Jumat itu hukumnya adalah fardu, wajib ain
bagi orang-orang laki-laki. Jadi hal yang pertama yang harus kita garis bawahi, yang dapat kewajiban sholat Jumat itu adalah para laki-laki. Perempuan boleh enggak sholat Jumat? Boleh. Jadi jenengan kalau pengen ikut sholat Jumat silahkan. Dan kalau sudah sholat Jumat, apa wajib sholat duhur lagi? Boten. Kalau selama kita ikut sholat Jumatnya itu di masjid, enggak gawe dewi. Ibu-ibu gawe kumpulan dewi sholat Jumat dewi, khotibnya yo perempuan, enggak sah niku. Kalau jenengan menggabungkan diri di antara para laki-laki dan di masjid itu ada tempat yang dikhususkan untuk jamaah perempuan, enggak terus itu yo bareng bapak ibu enggak seperti itu, enggak seperti itu. Jadi memungkinkan untuk para ibu-ibu kumpul di masjid itu, ada tempat khusus untuk jamaah perempuan, jamaah putri, silahkan. Dan pulang enggak perlu sholat duhur lagi. Karena sholat Jumat itu kedudukannya sama dengan sholat duhur. Orang yang sudah melaksanakan sholat Jumat enggak perlu sholat duhur. Orang yang enggak melaksanakan sholat Jumat baru wajib melaksanakan sholat duhur. 2 rakaat kak? Memang 2 rakaat sholat Jumat niku. Jadi yang pertama alal rijal. Yang pertama syaratnya adalah jadi kewajiban itu alal dzukur, bagi para kaum laki-laki. Al ahrar, dan laki-lakinya itu adalah orang-orang yang merdeka, bukan para budak. Zaman sekarang tidak ada perbudakan, jadi semua orang laki-laki sah untuk dianggap melaksanakan sholat Jumat. Al-ahrar, al-muqimin, orang yang mukim. Orang yang mukim itu berarti orang yang tinggalnya memang di tempat tersebut. Orang yang tinggalnya memang di tempat tersebut, itu orang mukim. Maka mereka dapat kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau lagi safar, boleh enggak meninggalkan sholat Jumat? Boleh. Tapi syaratnya sama dengan puasa. Orang puasa Ramadan itu kalau bepergian boleh meninggalkan puasa. Syaratnya apa? Syaratnya berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya setelah subuh, maka tetap kena kewajiban sholat Jumat. Berangkat dari Tulungagung mau ke Surabaya, berangkatnya jam berapa? Jam 7, jam 6, jam 7, pas hari Jumat. Gimana ini sholat Jumatnya? Harus wajib mampir masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau misalkan berangkatnya sebelum itu, saya mau hadir manten di Surabaya, mantenannya jam 7 misalkan, berangkat dari Tulungagung jam berapa? Jam 2 malam misalkan gitu, jam 2 malam berangkat. Akhirnya sampai acara pas keterak sholat Jumat itu ternyata masih repot ini dan lain sebagainya, gimana hukumnya? Boleh meninggalkan sholat Jumat, diganti dengan sholat duhur. Diganti dengan sholat duhur. Al-muqimina, al-balighin, dan termasuk yang kriterianya sholat Jumat itu harus dihadiri oleh orang-orang yang sudah baligh. Ghairil ma'dzurin, bukan orang yang sedang udzur. Udzurnya sholat Jumat itu sama dengan udzurnya jamaah. Lagi sakit misalkan, boleh tidak sholat Jumat. Lagi bepergian, boleh tidak sholat Jumat. Sakit ini, baik yang sakit atau yang merawat orang sakit, sekiranya tidak bisa diwakilkan. Kayak para dokter nih, dokter-dokter itu di rumah sakit, misalkan pas hari Jumat wis siap-siap arep sholat Jumat, datang pasien di UGD itu 10 orang kecelakaan misalkan, ditinggal tidak enek sing nangani, tidak ada yang merawat, ini darahnya wis ngucur-ngucur, tangannya util-util misalkan. Jadi kecelakaan kan modelnya macam-macam, misalkan seperti mau ditinggal ini mosok digeledak, padahal sudah siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat, dan tidak ada perwakilan-perwakilan yang memang bisa nangani kejadian-kejadian mendadak seperti itu, maka boleh meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat duhur. Tapi harus diusahakan. Maksudnya harus diusahakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau misalkan bisa diatur, kayak misalkan bapak-bapak dokter-dokter yang laki-laki, dokter-dokter yang laki-laki mau melaksanakan operasi-operasi, maka mereka harus mengatakan kalau
kalau hari Jumat operasinya jangan pas sholat Jumat. Antara jam, kan cuman jam 12 sampai jam 1 lah istilahnya, setengah 12 sampai jam 1 lah, 1 jam setengah itu, mulai dari mandi dan lain sebagainya, persiapan sholat, kan cuman sebentar. Saya mau nerima job untuk operasi setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, kalaupun sebelum, kalaupun ngambil job, ngambil pekerjaan yang operasi yang sebelum sholat Jumat, harus bisa memprediksi kalau operasinya ini selesai sebelum sholat Jumat. Jadi harus ada aturan-aturan yang semacam itu. Dan kalau kita adalah punya orang-orang yang di bawah naungan kita, bawah naungan kita itu ya secara nasab, ya secara kekeluargaan, termasuk diantaranya secara pekerjaan. Secara pekerjaan kita punya karyawan misalkan, jangan punya toko, punya karyawan 5 misalkan, yang 3 laki-laki, pas hari Jumat harus memikirkan tentang sholat Jumatnya mereka. Hari biasa mikirkan tentang sholatnya, hari Jumat mikirkan tentang sholat Jumatnya, karena mereka termasuk orang-orang yang bekerja di bawah kita, dan kita dapat tuntutan dari Allah Ta'ala kalau sampai mereka meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala karena kita. Ada bikin aturan-aturan yang seperti itu. Laki-laki mulai setengah 12 harus pulang, harus mandi dulu, atau kalau misalkan mandi di toko, nanti berangkat Jumatan bersama-sama. Seperti itu. Yang penting harus memfasilitasi orang-orang yang ada di dalam naungan kita untuk melaksanakan sholat. Adapun berjamaah dalam sholat Jumat adalah fardu ain jika orang laki-laki itu. Jadi syaratnya sholat Jumat ini harus dihadiri lebih dari 40 orang mukallaf, dan orang-orang mukim, bukan cuman mukim, orang yang punya, istilahnya orang yang memang netap di tempat tersebut dan tidak ada niatan untuk pergi dari daerah tersebut. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya tentang sholat Jumat, tentang pelaksanaan ataupun tata cara dari melaksanakan sholat Jumat itu sendiri. Meskipun kita tidak melaksanakannya atau jarang melaksanakannya, tapi ini ilmu yang penting untuk istilahnya memproteksi orang-orang yang ada di sekitaran kita untuk tetap perhatian dengan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab.